Hari-hari yang tidak mudah yang sedang kita lewati. Tetapi satu perkara yang penting kita sungguh minta Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, dimanapun kita berada itu tidak menjadi masalah, saudara. Saudara mau di Indonesia, di negara lain, saudara mau di kota Temanggung atau kota yang lain, itu tidak menjadi masalah. Maka dari itu hari ini kita mau belajar supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus itu siapa, saudara? Keilahiannya yang sudah rela dari roh menjadi manusia. Dari manusia mau menderita, bahkan mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Untuk saudara dan saya. Maka minggu lalu kita melihat Tuhan berkata, aku memberikan kemenangan. Saudara dan saya nggak ada yang sanggup menang. Tapi Tuhan memberikan kemenangan. Kita percaya dan kita pasti menikmati kemenangan. Baik, kita akan belajar mengenal keilahian dari Tuhan Yesus. 2 minggu lalu kita sudah belajar, saudara. Kita mengenal siapa yang mati untuk saudara dan saya. Kita mengenal siapa yang mati dan bangkit untuk kita. Dan hari ini kita akan lengkapi, saudara. Supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang bukan biasa. Next. Saudara, ayat ini ayat yang sering dipakai oleh kelompok saksi Yehova. Mereka berkata, Wahyu 3:14, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Orang saksi Yehova berkata, tuh Yesus itu ciptaan Allah. Jadi dia bukan Allah. Saudara, justru dari ayat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ya, dalam di Amplified saya suka sekali. Dikatakan, and to the angel of the assembly of Laodikia. Kita pernah ke Laodikia. Dituliskan, these are the words of the Amen, the trusty and faithful and true witness. Nah, yang kalimat yang terakhir ini, saudara. The origin and beginning and order of Gods. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu source. Tuhan itu sumber. Allah Bapa itu awalnya sendiri. Dan Allah Bapa membelah diri. Bukan sekedar menciptakan. Nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan menjelaskan. Bukan seperti Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi cuma berkata jadi. Tapi Tuhan Yesus sebagai source, sebagai sumber. Setelah Bapa menciptakan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sebagai yang awal dan Tuhan Yesus sebagai seorang yang menyusun atau menciptakan segala sesuatu selanjutnya. Kepada malaikat dari jemaat Laodikia, inilah perkataan firman Sang Amin yang terpercaya dan setia, saksi yang benar, yang asli, yang awal, dan yang menciptakan dari ciptaan Tuhan. Yang menciptakan dari ciptaan Tuhan. Jadi betul-betul awal. Semua awalnya cuma Bapa sendiri. Terus Bapa membelah diri. Bukan menjelma. Kalau saya inkarnasi atau menjelma jadi sesuatu, yang ini hilang. Tapi Bapa
membelah diri menjadi Tuhan Yesus. Minggu lalu kita belajar, Tuhan berkata, kamu lihat aku sama kamu lihat Bapa. Kenapa? Karena seperti amuba. Amuba satu membelah diri menjadi amuba kedua. Semuanya persis. Bentuknya, modelnya, besarnya, semua sama. Maka Tuhan berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ini kalau tidak salah artinya pengejawantah. Mengejawantah itu, saya mengejawantah menjadi sesuatu, pikiran saya dan sebagainya, saya tetap ada. Inilah hebatnya saudara. Justru ini kelemahan dari orang-orang saksi Yehova. Mereka biasanya menginjil ya, mereka berkata, tuh lihat Tuhan Yesus cuma ciptaan. Tidak Bapak Ibu. Tuhan itu sumber dari yang awal dan yang menciptakan dari ciptaan Tuhan. Ya, ini arti kata order. Next akan lebih jelas. Permulaan ciptaan Allah, Allah menciptakan alam semesta. Melalui firman, kita lihat minggu lalu firman itu Tuhan Yesus. Jadilah, jadilah, jadilah. Itu cuman berfirman, itu namanya ciptaan. Nah Tuhan Yesus tidak dibuat Allah seperti itu. Contoh kedua, manusia. Manusia itu diciptakan bukan dengan jadilah manusia. Tapi melalui tanah. Yang kualitasnya lebih tinggi dari menciptakan dunia. Hierarkinya lebih tinggi dari menciptakan alam semesta. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Jadi bukan jadilah manusia, membentuk manusia. Jadi Tuhan Yesus lebih dari itu. Yaitu tadi saya katakan Tuhan Yesus adalah pengejawantahan dari Bapa sendiri. Seperti amuba yang satu membelah menjadi amuba yang kedua. Ketika itu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara bisa lihat ya, 3 level ini aja sudah berbeda. Yang menciptakan sebetulnya Tuhan Yesus sendiri. Yang Alkitab berkata pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ini cuman berkata jadilah, jadilah. Kenapa kita mesti penuh firman? Alkitab berkata firman itu tidak jauh, ada di mulut dan di hati. Kalau hati saudara penuh firman, apa yang kita ucapkan firman. Kenapa apa yang kita katakan bisa jadi? Karena itu berasal dari firman. Kenapa kita perlu deklarasi? Kenapa kita perlu memperkatakan? Kalau kita sekedar ngomong, gak apa-apa, gak jadi saudara. Tapi kalau ngomong, mengucapkan keluar dari hati. Dengan percaya, firman itu ada di hati saudara. Firman itu ada di mulut dan kita perkatakan. Maka jadi apa yang kita perkatakan. Yang percaya katakan, itulah Yesus besar, saudara Tuhan Yesus kecil. Tuhan Yesus sebagai kepala, kita tubuhnya. Nah manusia diciptakan lebih hebat dari alam semesta melalui pembentukan. Tuhan Yesus diciptakan lebih hebat lagi. Bukan diciptakan, tapi pengejawantahan. Amuba yang satu dari Bapa menjadi amuba yang kedua. Seperti amuba saya gambarkan tadi, membelah diri. Jadi Tuhan Yesus berkata, saudara semua kita pernah sekolah, amuba cara membiaknya itu membelah diri. Amuba yang satu bentuknya seperti ini, membelah diri, kedua bentuknya bisa persis. Makanya Tuhan berkata, kamu lihat aku sama kamu lihat Bapa. Yang nangkep, katakan, itulah hebatnya. Next. Seperti ini. Sebab Daud sendiri berkata pada kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi Tuhan berfirman kepada Tuanku, makanya Tuhan Yesus berkata, gimana bisa berkata aku adalah anaknya Daud? Karena Tuhan berfirman kepada Tuanku, kepada Tuhan Yesus. Duduklah di sebelah kananku. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar firman, bukan sekedar ciptaan. Dia sumber pencipta. Katakan sumber pencipta. Yang percaya katakan, nah ini menarik Bapak Ibu.
Kita lihat 1 Korintus 1:24. Baca bersama saya 23. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah, Kristus adalah hikmat Allah. Pegang dulu ini. Alkitab berkata Kristus adalah hikmat Allah. Kristus adalah hikmat Allah. 1 Korintus 3:30. 2:3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa Bapak Ibu? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang percaya katakan luar biasa sekali. Nah saudara, ternyata ini sudah lama dinubuatkan. Tapi yang menubuatkan sendiri dia tidak mengerti. Maka Alkitab berkata rahasia. Alkitab mengatakan bahwa cara berpikir kita ada cara berpikir rahasia yang hanya orang-orang yang dewasa. Saudara nanti baca nih di Korintus. Hanya orang-orang dewasa yang mengerti. Karena itu dibutuhkan saudara. Pengertian bahwa hikmat Allah adalah Kristus sendiri. Next. Nah, penulis Amsal, dia sudah menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Tapi dia nggak ngerti kalau dia sedang menubuatkan itu. Ajaib saudara, Amsal 8 ayat 22-36. Tuhan telah menciptakan aku sebagai apa? Permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama. Jadi Tuhan ini maksudnya Bapak. Bapak membelah diri menjadi siapa? Tuhan Yesus. Penulis Amsal tidak menyadari saudara. Karena memang ini sesuatu yang ilahi. Keilahian dari Tuhan Yesus. Sudah pada zaman purbakala. Aku dibentuk. Membelah diri tadi. Jadi saudara, ini luar biasa banget. Sudah zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada. Saudara kenalilah, Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi dari awal mula, pada waktu Bapak berkata, baiklah kita menciptakan menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Itu sudah Tuhan Yesus sudah bareng-bareng Bapak. Ada orang bilang, oh Kristen itu cuma baru 2000 tahun yang lalu. Saya bilang keliru. Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yang percaya katakan, jadi yang menderita buat saudara itu luar biasa. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum penciptaan, Bapak sudah membentuk Tuhan Yesus dulu. Halo? Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Saudara ini baca ini, itu waduh merinding banget saya kalau baca ini. Sebelum gunung-gunung tertanam. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit. Aku telah lahir. Inilah hikmat. Inilah yang disebut Kristus. Yang dinubuatkan di perjanjian lama. Digenapi dalam 1 Korintus. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya. Atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit. Aku di sana. Saudara lihat Tuhan Yesus kita luar biasa. Yang percaya katakan. Jadi orang ada yang bilang, wah agama Kristen itu agama baru. Baru 2000 tahun yang lalu. Saya bilang keliru. Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada. Tuhan Yesus ada sebelum Abraham ada. Tuhan Yesus ada sebelum Adam dan Hawa ada. Halo? Karena dia yang menciptakan Adam dan Hawa bersama Bapa. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Bayangin saudara, ini semua tentang ciptaan Tuhan berkata. Ketika ia menentukan batas kepada laut. Supaya air jangan melanggar tidaknya.
Ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Yesus bersama Bapa. Sebagai, saudara pernah baca enggak pada waktu Tuhan Yesus rela dibaptis. Dan dia keluar dari air. Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi. Saudara, Tuhan kita tuh rendah hatinya luar biasa. Berkali-kali Kong Yusak selalu ngomong, Pat, kamu harus kenali Tuhan. Tuhan kita tuh rendah hati luar biasa. Dia sungguh rendah hati, saudara. Kalau Tuhan gak rendah hati, dia gak mungkin bisa mengerti kita. Saya senang lagu tadi. Bukan cuma yang baik, yang salah kita lakukan. Tapi Tuhan mengerti keberadaan kita. Dia sanggup merubah kesalahan kita menjadi sebuah kebenaran. Yang percaya katakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari saudara, aku menjadi kesenangannya. Karena Bapa pertama kali yang buat adalah Tuhan Yesus. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Makanya Bapak gak bisa. Dia berkata, ayo kita ciptakan manusia yuk. Seperti kita. Jadi pertama kali nanti saya tunjukkan ayatnya. Bapak membelah diri jadi Tuhan Yesus. Kedua baru Bapak membelah diri menjadi Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus dulu. Makanya urutannya sama. Urutannya selalu berkata Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh, jiwa, tubuh. Yang nangkap katakan. Yang nangkap katakan. Tapi tiga-tiganya menjadi satu. Dan senantiasa bermain di hadapannya. Jadi saudara saya mau beritahu. Semua peristiwa yang terjadi Alkitab berkata. Anak domba itu membuka materai. Tidak akan ada yang terjadi kalau Tuhan tidak membuka materai. Tuhan sutradara agung kita. Next. Aku bermain-main di muka buminya. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Lihat saudara. Tuhan tuh dari dulu cinta kepada manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Makanya Tuhan sedih banget kalau bumi ini rusak, saudara. Kalau manusia memilih kejahatan, manusia tidak memilih hati Tuhan. Mereka berbuat dosa, berbuat seenaknya. Itu menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saya mau beritahu saudara, Tuhan itu sudah jatuh cinta kepada manusia. Jatuh cinta kepada saudara dan saya. Cintanya tidak mungkin gagal. Halo? Ini ajaib sekali. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Kalau saudara dan saya nurut saja sama Tuhan, hidup kita pasti bahagia. Yang percaya katakan, dengarkanlah didikan. Maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ini Tuhan Yesus semua Bapak Ibu. Hikmat itu Tuhan Yesus. Yang nangkep katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Yang setiap hari menunggu pada pintuku. Ini puitis banget saudara. Tuhan tuh sudah jatuh cinta. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Saudara baca gak di kitab Yohanes? Halo? Yesus adalah hidup itu sendiri. Jadi luar biasa banget karena siapa mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini nubuatan ajaib saudara. Melalui penulis Amsal mereka menjelaskan siapakah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di setiap hati saudara masing-masing. Amin. Makanya dia sangat mengerti tentang kita. Kalau saudara sedih, dia ngerti. Kalau saudara lagi susah, dia ngerti. Dia ngomong kok.
sebelum kamu meminta, aku tahu apa yang kau butuhkan. Halo? Sebelum kau Tuhan ini gak enak Tuhan. Ini corona gini Tuhan. Sebelum kau teriak dia ngerti. Amin Bapak Ibu. Izinkan Tuhan lagi berbuat sesuatu. Kita gak tahu apa. Satu perkara. Tuhan mencintai saudara. Tuhan mencintai manusia. Tuhan pengen manusia berbalik kepada Tuhan. Yang percaya katakan, next. Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita sebab aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar? Karena Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Saudara, ada presiden Indonesia yang lama, namanya Presiden Soeharto. Di zaman itu, saudara, saya ingat sekali. Banyak orang sungguh takut sama dia. Kalau dia ngomong sesuatu, itu menggetarkan, saudara. Sehebat-hebatnya Presiden Soeharto pada waktu itu. Ada sebuah pemandangan yang mengejutkan saya. Yaitu pada waktu Lebaran. Orang yang nomor satu yang ditakuti begitu banyak orang. Dia tahu-tahu berlutut kepada bapak ibunya. Saudara yang zaman itu masih lihat di TV. Dia berlutut kepada bapak ibunya. Dia nomor satu. Tapi dia tahu. Dia berasal dari bapaknya. Nangkep Bapak Ibu? Kenapa Bapa lebih besar? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus membelah diri dari Bapa. Tapi mereka satu. Nangkep Bapak Ibu? Makanya nyebutnya nggak boleh Yesus Bapa Roh Kudus, enggak. Mesti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini ajaibnya firman. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri Tuhan Yesus yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak Bapa, ya maksudnya Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Maka Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar. Yang nangkep katakan, semua ditaklukkan. Bapa menaklukkan semua di bawah kaki Yesus. Teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk. Ia sendiri adalah Bapa. Itulah kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Segala sesuatu diberikan kepadamu. Nama di atas segala nama. Yang percaya katakan. Tapi dia tetap merendahkan diri kepada Bapa. Ini sifat-sifat seperti ini saudara. Ini sifatnya Tuhan. Makanya Daud kenapa Tuhan suka? Karena Daud tuh kayak gitu. Dia tahu kalau Saul sudah ditinggalkan. Dia tahu kalau Tuhan gak suka sama Saul. Tapi dia menghormati Saul. Dia gak berani menyentuh Saul. Itu sifat. Makanya bilang kacang tidak jauh dari apa tuh? Kulitnya itu begitu. Kenapa Tuhan suka sama Daud? Kayak itu sudah. Makanya orang yang gampang berontak itu bukan sifatnya Tuhan. Dia tahu hierarki. Dia tahu Saul adalah seniornya. Dia tahu walaupun Saul sudah ditinggalkan, tapi dia tetap hormat. Kadang-kadang orang tidak mengerti hierarki. Sehebat-hebatnya anak, orang tua tetap lebih tinggi. Sehebat-hebatnya istri, suami tetap kepala rumah tangga. Kalau saudara sudah mulai melanggar, itu bukan sifat dari Tuhan. Gimana kalau suaminya nggak benar? Laporin saja urusan Tuhan. Gimana kalau orang tuanya nggak benar? Laporkan saja. Orang tua akan berurusan dengan Tuhan. Halo?
Gimana kalau pemimpinnya gak benar? Laporkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berurusan dengan pemimpin. Yang nangkap katakan, inilah keilahian saudara. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, nah ini yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Jadi Roh Kudus berasal dari Bapa sama dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus satu. Baiklah kita menciptakan manusia dan Tuhan cinta kepada manusia. Yang percaya katakan, saudara, corona tetap ujungnya cinta. Dengan adanya corona banyak orang berbalik kepada Tuhan. Dengan adanya corona orang semua minta bertekuk. Mereka minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Saya percaya anak bungsu pun akan kembali. Yang percaya katakan. Saudara saya kemarin sudah bilang tolong ya. Kalau saudara lihat daerah-daerah yang sangat kekurangan. Yang sangat membutuhkan, cepat data beritahu kami. Tapi saya nggak mau tumpang tindih. Nah saudara, semua harus tepat pada waktunya. Kalau orang haus, sangat haus, dikasih minum, saya percaya dia akan berkesan. Yesus adalah penolong kita. Penolong untuk semua manusia. Yang percaya katakan. Next. Nah. Ini yang sering kali saudara beberapa waktu lalu kita dengar. Hanya 2 tahta, Roh Kudus tidak ada tahta. Jadi bukan Tritunggal, Duitunggal. Saudara jangan salah ngerti. Aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi. Dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya. Berkata bagi dia yang duduk di atas tahta. Itu bagi Bapa dan bagi anak domba. Siapa itu? Tuhan Yesus. Adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai lamanya. Kenapa Roh Kudus tidak ditulis? Ini bukan berarti Duitunggal Bapak Ibu. Di Israel yang punya tahta itu cuma Bapa dan anak. Karena Roh Kudus sifatnya seperti ibu. Betul? Dia lemah lembut, mengajarkan, mengingatkan. Mengerti Bapak Ibu? Ini bukan berarti tuh yang benar Duitunggal, tidak. Karena Roh Kudus sifatnya seperti ibu. Bapak seperti bapak, anak seperti anak. Roh Kudus seperti ibu. Sama. Ya, ini di Amplified juga ditulis yang sama. Aku mendengar semua ciptaan baik di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berseru bersama bagi dia yang duduk di atas tahta, ini Bapa, dan bagi anak domba. Ditinggikan, dipuji dengan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa selama-lamanya. Bukan berarti Allah Duitunggal. Belum lama ini ada pengajaran. Tuh Tritunggal salah. Yang benar Duitunggal. Wong yang punya tahta 2 tidak. Karena Roh Kudus sifatnya seperti ibu. Yang nangkep katakan next. Nah ini juga sama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sebuah sungai air kehidupan. Yang jernih bagian kristal. Yang mengalir keluar ke tahta Bapa dan ke tahta anak. 2, bukan berarti Duitunggal. Sekali lagi, karena Roh Kudus tidak seperti ibu. Yang nangkep katakan. Kemudian ia menunjukkan padaku sungai yang airnya memberikan kehidupan. Jernih berkilau seperti kita, mengalir seperti dari tahta Allah. Jadi saudara sekali lagi, ini bukan berarti Duitunggal. Yang nangkep katakan. Karena berapa waktu sempat goyah saudara. Wah geger di mana-mana. Gak ada Tritunggal. Saudara bukan. Memang Roh Kudus tidak seperti ibu. Makanya dia tidak mempunyai tahta seperti Bapa dan anak. Next. Ini yang saya senang saudara. Minggu lalu lupa ini yang ayat 33 tidak diucapkan. Saya hanya menyampaikan 33b. Ayo baca bersama saya. 2, 3.
semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Dalam aku. Saudara, apapun yang sedang terjadi, yang paling penting ada damai dalam hidup saudara. Yang percaya katakan. Dan Alkitab berkata damai di dalam Yesus. Bukan masalah corona, tidak ada corona. Tidak ada corona, saudara tidak ada damai karena kau tidak di dalam Tuhan. Kalau kau di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, engkau dalam damai sejahtera Tuhan. Yang percaya katakan, inilah perlindungan kita Bapak. Di dalam damai ada sukacita. Di atas sukacita hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imun kita naik. Sampar tidak pernah mendekat kepada kemahmu. Halo, halo, halo. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, saudara menderitalah. Di kamar terus, di rumah terus, gak bisa ke sana kemari, semua serba terbatas. Nikmati saja. Alkitab berkata kuatkanlah apa Bapak Ibu? Satu-satunya orang yang pernah mengalahkan aku telah mengalahkan dunia. Cuma Tuhan Yesus. I have taught you these things so that in me you may have peace and confidence. Terus percaya Tuhan itu perlindungan saudara dan saya. Yang percaya katakan Yesus telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada saya dan keluarga saya. Yang percaya katakan, ini saya kagum sekali saudara. For I have overcome the world. Aku sudah mengalahkan dunia. Tidak ada satu orang pun di dunia yang pernah mengatakan seperti itu. Tidak ada. Corona ada di dunia. Yesus sudah mengalahkan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Jalan nurut seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya. Kita tidak terantuk kepada batu. Alkitab berkata. Yang percaya katakan. Aku telah mengatakan kepadamu sehingga di dalam aku. Engkau beroleh damai sejahtera. Dan keyakinan, ketenangan. Yang sempurna, tidak bercela. Halo, ayo kita baca terjemahnya saudara. 2-3. Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada saya. Sehingga di dalam Yesus saya beroleh damai sejahtera dan keyakinan. Ketenangan yang sempurna, tidak bercela. Dalam dunia saya telah mengalami pencobaan dan ujian. Dan kesulitan. Dan keadaan frustasi. Tetapi Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Bersorak-soraklah. Tetap bersabar. Tetap percaya diri. Tidak gentar. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan. Dalam dunia kau telah mengalami pencobaan, ujian. Dan kesulitan. Dan keadaan frustasi. Saudara kemarin saya dengar berita. Bapak Presiden berkata ini mungkin akhir tahun. Sampai kata saya bilang tidak, kita berdoa. Kalau sampai akhir tahun ada banyak orang yang pebisnis biasa, kasihan sekali. Saudara. Alkitab berkata, betul kan? Kita mempercepat. Supaya persoalan ini tidak berlambat-lambat. Kita minta Tuhan menolong Indonesia. Yang percaya katakan, kasihan saudara, waduh saya lalu lihat gitu. Makanya sekarang harus hati-hati. Udah lihat kalau di Temanggung ada cepat kasih tahu. Pak ini ada daerah sini Pak. Ini dari sudah berat Pak. Kasih tahu. Kita akan mendata, kita akan menolong tepat pada waktunya. Tepat pada orangnya, tepat pada waktunya. Ini yang saya terkagum saudara. Aku telah merampasnya dari kuasa yang akan melukaimu. Corona akan melukai saudara. Tapi senjatanya sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, dan telah mengalahkannya untuk saudara dan saya. Jangan takut saudara. Tuhan bersama saudara dan saya. Dia lebih besar. Katakan roh Tuhan dalam diriku. Jauh lebih besar. Next.
Baca bersama saya saudara. 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sampai corona selesai, anak-anaknya pasti dalam perlindungan Tuhan. Sudah tidak mungkin ditinggalkan. Engkau pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Saya senang satu ayat, tolong tampilkan sebagai ayat terakhir. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Hari-hari ini kita saudara. Sana corona, sini corona, nggak ada yang Corolla. Corona semua. Saya sekali lagi saudara tidak mau ngawur, saya sekali lagi ya. Kemarin saya ke Jogja, begitu masuk ke mana itu, ada supermarket sudah, wah begitu banyak, saya langsung keluar. Tapi saya belinda yang lain pakai kacamata yang rapet itu, pakai apa namanya masker, kacamata yang rapet. Tapi saya lupa nggak bawa kacamata, begitu masuk saya keluar. Bisa ngerti Bapak Ibu? Itu bukan saya takut, saya tidak mau ngawur, nangkep nggak? Nah ini sama nih. Kadang-kadang kita lihat, waduh di mana-mana corona, saudara jangan sampai ketakutan. Orang yang ketakutan, yang over ketakutan itu sudah bukan dari Tuhan. Sampai apa takut, waduh nanti keluar ada corona, nanti di atas ada corona. Ya sudahlah, tutup rapat semua aja saudara. Ya kadang-kadang kita seperti itu. Celaka Tuanku, apakah yang kita berbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab, ayo baca bersama saya. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Hari ini Tuhan mau saudara, kita buka mata rohani. Nanti urapi mata saudara. Next. Ayat 17. Ayo baca bersama saya, 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan. Bukalah kiranya supaya saya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga saya melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang percaya katakan, roh Tuhan yang menyertai kita jauh lebih banyak. Malaikat yang menyertai kita jauh lebih banyak. Halo, amin. Amin. Saudara gak usah takut. Ini yang penting saudara. Tapi jangan ngawur. Kalau tidak waktu harus pergi, ya sudah di rumah. Harus keluar. Tapi lihat banyak orang kita menghindar. Pakai kacamata, pakai masker harus. Pokoknya tidak ngawur. Yang menyertai kita lebih banyak. Roh Tuhan lebih besar. Malaikatnya lebih banyak. Ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa.